Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rizkinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua. Dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Hari ini aku masih semangat share video ke teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman semua absen dulu yuk di kolom komentar dari mana aja nih yang udah hadir nontonin video aku. Komen di kolom komentar ya teman-teman, biar kita lebih akrab, biar kita saling kenal, tak kenal maka tak sayang. Oke, kalau kalian udah pada absen, yuk kita lanjut ke videonya ya. Masya Allah, alhamdulillah hari ini sangat-sangat cerah sekali ya teman-teman. Jadi video ini aku rekam di jam 11 siang, jam 11 lebih 15 menit. Dimana terik matahari ini sangatlah panas, sangatlah membakar kulitku kalau aku keluar rumah ya teman-teman. Nah jadi aku nggak keluar rumah ya teman-teman, aku lebih memilih nih si bulat-bulat hijau kecil-kecil, lucu kan tuh. Ya ini dia si buah langka yang adanya tuh cuman 1 tahun sekali gitu ya teman-teman. Jadi panennya itu ini jarang banget. Kalau di tempat aku itu jadi panennya tuh 1 tahun sekali gitu. Soalnya aku itu makannya 1 tahun sekali makan si buah langka ini. Coba apa ini namanya? Kalian pada tahu nggak? Iyaps, bener sekali, ini adalah buah gandaria atau sering disebut dengan buah jatake. Nah loh, kenapa bisa disebut buah gandaria ya teman-teman? Entahlah, tapi aku juga kagak tahu asal muasal ini nih si buah gandaria. Tapi yang pasti ini si buah gandaria itu asem banget, tapi asemnya itu nagih loh, nagih buat kita rujak. Tapi masih jadi pertanyaan nih di pikiran aku ya teman-teman, kenapa si buah gandaria ini bisa disebut buah gandaria? Apa mungkin karena bijinya yang berwarna ungu jadi disebut buah gandaria? Buah gandaria kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya buah ungu ya teman-teman. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang kasih nama atau kasih sebutan si buah kecil hijau ini disebut buah gandaria ya teman-teman? Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku kayaknya yang ngasih nama itu orang Sunda deh. Jadi dikasih nama buah gandaria yang artinya itu buah ungu. Tapi kalau kalian tahu asal muasal ini nih si buah gandaria kok bisa disebut buah gandaria, komen di kolom komentar ya. Soalnya aku ini aslian penasaran banget sama si ini buah gandaria. Kenapa kok bisa disebut buah gandaria? Kenapa nggak disebut buah ijo gitu kan, buah asem gitu kan, soalnya kan emang rasanya asem banget gitu. Tapi ini jangan salah ya teman-teman, asemnya itu asem nagih banget, pengen terus makannya tuh gitu. Kalau udah sekali makan jadi pengen lagi dan lagi gitu kan, penasaran banget gitu, si lidah tuh jadi pengen nambah lagi walaupun rasanya ini asem banget ya teman-teman. Nah, kalau di tempat kalian si buah gandaria ini disebut apa coba? Komen di kolom komentar ya. Oke, teman-teman di sini jadi ceritanya aku mau bikin rujak gandaria versi aku ya teman-teman. Tapi sebelum aku bikin rujak gandarianya, aku mau potongin dulu. Aku potong menjadi 2 bagian ya si buah gandarianya. Dan aku lanjut buangin bijinya ya teman-teman. Soalnya ini bijinya gak bisa dimakan, rasanya pahit ya. Nah buat potongannya sebenarnya ini mau dipotong bagi 2 atau mau dibagi 3 atau mau dipotong kecil-kecil juga nggak apa-apa. Ini sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau potong kecil biar gampang nguleknya, itu boleh banget ya. Tapi aku lebih suka potong belah bagi 2 kayak gini. Jadi nanti tuh teksturnya
apa ya namanya, gede-gede gitu kan, nggak yang halus gitu. Jadi pas aku makan si buah gandarianya itu ada teksturnya ya teman-teman. Aku tuh lebih suka si gandarianya itu diulek yang enggak terlalu halus gitu kan. Jadi lebih suka yang bertekstur dan masih utuh gitu si gandarianya, biar pas digigit tuh ada krenyes-krenyes nyakrek kalau kata orang Sunda mah gitu. Dan di sini aku ditemenin sama anak gadis aku ya teman-teman. Teteh Naila katanya pengen ikutan rujakan buah gandaria. Nggak apa-apa, soalnya buah gandaria itu kan buah langka, jarang-jarang kita makan buah gandaria juga ya, walaupun rasanya asem gitu kan, nggak apa-apa, sesekali ya kan, nggak apa-apa. Ceritanya sih mau nemenin dan mau bantuin ini potong-potong si buah gandarianya, tapi ya ampun, potongin buah gandaria aja, Masya Allah ini anak jadi pengen ketawa aku, malu juga, nggak ada tenaga turbonya nih anak, motongin buah gandaria aja susah banget. Nah, buat si buah gandarianya aku dapat dari bapak-bapak yang jualan depan rumah kontrakan aku ya teman-teman, yang lewat gitu, bapak-bapak Parubaya yang kasihan banget kalau misalkan nggak aku beli. Terus jarang juga kan yang jualan buah gandaria, emang buah gandaria itu kan musim-musiman gitu kan teman-teman, jadi ya aku beli aja. Ditambah aku juga yang lumayan kangen ya teman-teman sama rasa si buah gandaria. Soalnya aku tuh udah lama banget gak makan yang namanya buah gandaria. Terakhir itu pas aku hamil si bocil, pas waktu ngidam gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih 2 tahunan aku gak makan si buah gandaria ini ya teman-teman. Soalnya aku juga kan busui, jarang-jarang makan yang asem-asem, dan kebetulan aku udah nggak busui sekarang, jadi aku mau coba makan yang asem-asem ini nih, si buah gandaria. Buat harga si buah gandarianya ini aku beli dengan harga 10.000 1 kilo ya teman-teman. Kalau kemarin pas belum musim, pas si buah gandarianya ini masih susah didapat, 1 kilo itu bisa di kisar 25 ribuan ya. Dan di sini aku beli cuman 1 kilo aja ya teman-teman, nggak banyak. Ini juga aku ambil buah gandarianya setengah aja buat bikin rujak, nggak banyak-banyak ya teman-teman. Cukup buat aku sama Teteh Naila aja. Oke, buah gandarianya udah aku potong-potong, udah aku buangin juga bijinya. Kemudian aku cuci bersih dulu si buah gandarianya. Soalnya banyak banget getahnya ya teman-teman buah gandaria ini tuh. Dan sebelum aku bikin rujaknya, aku mau cobain dulu nih si buah gandarianya. Kalian bisa lihat sendiri, Masya Allah, ekspresi aku yang keaseman banget. Kalian bisa rasain gak sensasinya? Masya Allah, ini asem banget. Ini cuman perasaan aku aja atau emang si buah gandaria itu asam kayak gini ya? Aku tuh lupa rasanya teman-teman, maklum udah lama banget gak makan yang asem-asem. Jadi di sini aku penasaran ya teman-teman, dan suruh Teteh Naila makan ini nih si buah gandaria. Kalau misalkan bener Teteh Naila keaseman berarti sama ya. Dan emang bener ini si buah gandaria emang asem. Sama soalnya Teteh Naila juga keaseman ya. Oke, lanjut kita bikin rujaknya. Di sini aku ambil cabai rawit secukupnya ya teman-teman. Aku ambil 10 buah aja. Ini udah cukup pedas banget di mulut aku ya teman-teman. Soalnya cabai rawit itu cabai galak. Tuh kan, kalian bisa tahu kan rasanya cabai rawit kayak gimana. Dan aku ambil 10 buah aja. Kemudian di sini aku masukin garam dan terasi bakar ya, biar si rujak gandarianya ini lebih mantul aslian kalau tambah terasi. Dan aku tambahin gula merah secukupnya. Aku masukin sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman, takut kemanisan gitu kan. Kalau misalkan rujak rasanya manis itu bukan rujak, yaitu namanya kolak. Oke, di sini aku ulek pakai tenaga turbo.
Jangan lupa dites rasa dulu, kalau misalkan gulanya kurang, garamnya kurang, tambahin aja ya. Dan di sini semua gulanya aku masukin ya teman-teman. Jadi pas aku cobain si gulanya kurang gitu kan. Jadi aku tambahin lagi gulanya. Nah, buat rasanya kan jadi mantul, ada manisnya, ada pedesnya, ada asinnya, dan wangi dari terasi. Masya Allah, ini enak banget. Aku itu udah lama banget gak rujakan. Pas nyobain ini si Gandaria, rujak Gandaria, Masya Allah, kayak yang nemuin sesuatu lagi di kehidupan aku gitu kan. Aduh, kok lebay banget ya. Tapi emang bener loh teman-teman, aku tuh udah lama banget gak makan yang namanya si buah Gandaria. Dan udah lama juga nggak rujakan, kan aku tuh busui gitu kan. Aku nggak makan yang pedes-pedes, nggak makan yang asem-asem. Pas aku rujakan ini buah Gandaria, Masya Allah enak banget rasanya. Ini kayak nemuin sesuatu hal yang baru lagi gitu di hidupnya aku. Emang bener ini enak banget loh. Nah, buat si buah Gandarianya aku pilih yang kecil-kecil kayak gini ya teman-teman, biar gampang nguleknya. Dan lebih enak aja kalau misalkan buah Gandaria yang lebih kecil itu jadi lebih krenyes, lebih asem, beda sama buah Gandaria yang ukurannya lebih gede. Itu kalau lebih gede tuh diulek agak susah ya teman-teman, kayak agak keras gitu, susah banget buat diuleknya. Jadi aku lebih suka yang kecil-kecil kayak gini buat rujakan ya teman-teman. Dan rasanya pun beda. Kalau misalkan buah Gandaria yang ukurannya gede itu agak manis, jadi si buahnya itu kayak setengah matang dan rasanya pun sedikit manis ya. Beda sama buah Gandaria yang ukurannya agak kecil, rasanya itu asem dan teksturnya pun krenyes gitu ya teman-teman. Oke, rujak buah Gandarianya udah selesai aku bikin, dan di sini aku lagi cobain ini. Rujak buah Gandarianya, Masya Allah ini enak banget ya teman-teman, asem-asem tapi ini nagih asamnya. Rasanya tuh pedas, manis, dan asem yang pasti, tapi ini enak loh. Pengen lagi dan lagi, Masya Allah ini. Aku tuh kayak orang yang baru nyobain si buah Gandaria ya, padahal aku tuh udah pernah coba cuman beberapa tahun ke belakang gitu ya teman-teman. Jadi rasanya Masya Allah kayak yang baru lagi. Ini enak banget dan aku seneng banget soalnya udah lama gak makan yang asam-asam kayak gini. Rujakan, aduh ya Allah, kalian ngiler gak sih? Kalau aku ngiler lagi, dan aku tuh ngarui, tahu gak sih? Kalian tahu nggak ngaruh itu apa? Ngaruh itu ngiler. Pas doublingin itu sampai nelen ludah gitu loh. Soalnya aku pengen lagi. Tapi ya ini udah habis. Udah habis aku makan sampai ledis pas hari itu. Pas aku doubling, aku liatin ini si buah Gandaria. Masya Allah pengen lagi. Tapi kalau kebanyakan nanti takut sakit perut juga. Dan di sini aku nggak semuanya ulek si buah Gandarianya ya teman-teman. Jadi aku sisain buat ini nih cocolan tuh. Jadi selain diulek, si Gandarianya ini bisa kita buat cocolan tuh kayak gini. Jadi lebih berasa asemnya kalau misalkan dicocol kayak gini. Oke teman-teman, sambil aku makanin si buah Gandarianya, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video aku, yang udah nonton. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan video aku, dan bantu subscribe buat kalian yang belum subscribe ya, biar channel aku lebih berkembang. Juga jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video uploadan terbaru dari aku. Dan jika kalian mau koreksi video aku, boleh banget, aku terima masukan kritikan dari teman-teman semua. Asal kritikan dan sarannya membangun buat channel aku ya teman-teman. Jadi kalau misalkan buat kebaikan, kenapa enggak gitu kan? Biar channel aku itu lebih berkembang, editan aku lebih bagus, kenapa enggak gitu. Kalau kalian mau saran kritik, boleh banget, aku terima dengan baik. Soalnya aku masih belajar dan terus mau belajar. Oke, jadi sampai di menit ke-15, teman-teman lagi pada ngapain nih?
saat nontonin video aku sambil ngapain aja? Udah pada makan belum? Udah pada istirahat? Kalau belum, yuk aku temenin soalnya aku juga masih banyak kerjaan. Kerjaan aku yang lagi bikin rujak. Rujak gandaria, Masya Allah yang enak banget tuh, medok banget kan. Ini rasanya manis, asem, pedas, dan wangi dari terasi. Enak banget lah. Tuh, Teteh Naila pun ini nambah lagi dan lagi, katanya pedas, tapi pedasnya itu nagih, Masya Allah, tapi jangan banyak-banyak ya. Nanti sakit perut loh. Dan ini nih kelebihan kalau kita punya anak perempuan ya. Kita tuh punya temen, punya bestie yang satu frekuensi gitu kan. Kalau emaknya bikin rujak pasti ngikutin ngerujak juga. Keuntungannya punya anak perempuan tuh itu ya teman-teman, bisa jadi sahabat juga kan. Masya Allah, alhamdulillah. Dan gak berasa Teteh Naila udah gede aja. Oke, di sini udah gak berasa si rujak gandarianya udah habis aja, tapi di sini aku yang habisin ya teman-teman. Nggak sama Teteh Naila. Teteh Naila udah aku suruh berhenti makan si rujak buah gandaria ya. Jadi aku suruh berhenti soalnya takut sakit perut, soalnya ini pedes kan, asem juga. Jadi udah aku suruh berhenti aja biar aku yang habisin. Dan itu dia video aku, cara aku bikin rujak buah langka, yaitu buah gandaria ya. Kalau di tempat teman-teman cara ngerujak buah gandaria kayak gimana nih? Sharing yuk di kolom komentar ya. Nggak berasa rujak gandarianya udah habis aja, dan videonya pun udah mau hampir habis ya teman-teman. Dan aku pun mau pamit undur diri soalnya aku udah malu karena muka aku yang kucel, dekil, keringetan karena kepedesan. Oke, videonya cukup sampai di sini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum.